dalam kondisi kita kayak disesatkan di dimensi mereka, apa sih yang harus kita lakukan pada saat itu, Mas? Itu ya biasalah, ada yang kesurupan gitu dari tenda tetangga gitu kan. 12 kali, Mas. 12 kali kita itu bolak-balik di area itu. Nyampe saya sempet-sempetin gitu. Matain pohon buat tanda. Nah, dari situ kabut makin tebel, hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Studio Horror. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat dan banyak rezekinya. Seperti biasa, kali ini kita di segmen narasumber. Tapi sebelum kita masuk ke cerita, bagi teman-teman yang baru mampir, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini saya mengundang lagi narasumber, yaitu Mas Ipen. Mas Ipen ini mau menceritakan kisah mistisnya saat kemarin mendaki di Gunung Sumbing belum lama ini. Gak usah lama-lama intronya, kita langsung masuk saja ke cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Tias. Alhamdulillah ketemu lagi ya. Iya. Kali ini saya akan menceritakan yang kemarin saya tulis, Mas. Itu tentang pendakian saya dengan sahabat saya, Sylvia. Itu di Gunung Sumbing, di mana kita di situ ngedapetin suatu peristiwa yang menurut saya itu baru gitu. Jadi saya baru ngalamin peristiwa ini, bahwasanya di alam itu juga ada akar yang disebut oyot nimang, yaitu kalau istilah bahasa Indonesianya akar mimang, akar yang bisa bikin kita tuh tersesat, muter-muter di tempat, terus kalau makin parahnya bisa linglung, terus bisa juga itu jadi sarana kita bisa masuk ke alam mereka. Jadi itu saya pendakian itu pas di tanggal 25 Desember tahun kemarin gitu. Belum lama. Pas di hari Natal. Jadi emang itu nggak ada rencana, Mas. Rencananya kan saya mau ke Garut yang kemarin saya ceritain itu kan. Cuma gagal, jadi saya pulang ke Jogja terus mendaki ke situ. Yaitu di hari itu saya langsung ke Kaliangkre, terus naik ke base campnya. Kita via Mangli. Jadi di sana 24 jam nggak pernah tutup ya untuk simaksinya gitu. Cuma nyampe sana tuh udah malam banget, udah jam berapa ya, habis isya gitu. Jadi memilih untuk ya udahlah ditunda aja, mending mendakinya besok pagi. Kalau waktu pendakian nyampe puncak itu, bukan puncak deh, nyampe kita ngecamp itu nggak horor, Mas. Kita ketemunya horor itu waktu di pos 3, di mana Sylvia itu nampak pertama kali gitu kan. Cuma di situ ya udah, dia yang nampak, saya keadaan lagi nggak karuan gitu kan. Suasana hati lagi kacau gitu. Jadi saya justru malah saya ini sepanjang perjalanan ini dia yang nyemangatin saya gitu. Dia nemenin, dia nyemangatin. Nyampe di pos 4. Nah, di pos 4 itu kan pelataran di mana kita ngecamp semua di situ kan. Ya, setelah nyampe di sana sih kita kan habis makan karena udah nyampenya malam banget ya. Kita dari pagi start nyampe pelataran itu malam. Di sana kita udah siap-siap untuk istirahat gitu. Nah di waktu itu, Mas, di waktu malamnya itu ya biasalah ada yang kesurupan gitu dari tenda tetangga gitu kan. Nah, dari situ kita nengokin, terus ada orang yang
ngobatin, ngebantu juga gitu. Itu nyampe beberapa kali kejadiannya gitu. Ketika dia udah diobatin, sembuh, tenang, kita balik semua ke tenda mau istirahat. Nah, nggak berapa lama ngejerit lagi tuh cewek gitu. Ngejerit lagi, ya itu berulang nyampe kita mau masuk waktu subuh. Nah itu baru selesai. Jadi kita nggak sempat untuk tidur nyenyak, itu nggak sempat gitu. Nah di pagi harinya kita kan langsung summit nih. Summit, alhamdulillah juga nyampe puncak, kita udah ngabadiin foto gitu kan. Kita turun, terus habis itu sarapan, udah langsung turun. Langsung turun itu cuaca yang awalnya itu cerah gitu kan. Cerah, terus pokoknya pemandangan itu kelihatan bagus banget gitu. Nah ketika kita turun, langsung berubah lagi. Kabut datang, gerimis gitu kan. Cuma sebelum turun kan saya ngeliatin nih tenda yang cewek yang semalam kesurupan gitu kan. Masih ada gitu. Masih ada. Ya saya kiranya kan, oh mungkin mereka mau turunnya belakangan gitu. Jadi kami berdua aja turun gitu. Nah sebelum nyampe di pos 3 kan kita udah dihadang hujan ya. Hujan. Deras banget. Tapi sebelum itu tuh kita nemuin bahwasanya kayak savana gitu mas. Savana itu pokoknya bagus lah gitu, walaupun ada kabut tapi tetap bagus gitu ya. Nah terus kita di pos 3, nah ketemu sama cewek yang kesurupan semalam gitu. Itu sakit dan temennya minta obat gitu kan. Saya nyari obat kebetulan nggak bawa, Sylvia juga nggak bawa apa-apa gitu. Nah di situ pokoknya nunggu lah ibaratnya. Saya ngebantuin mereka karena nggak tega gitu kan. Nunggu siapa yang datang bawa obat, ternyata nggak datang. Dan akhirnya ya udah pelan-pelan aja lah. Ayo turun. Itu jumlahnya 7 orang. 7 orang, jadi kita turun bareng. Cuma kami kan tetap berdua, tetap di depan. Paling depan Sylvia, terus saya, terus 7 orang itu kan. Karena mereka jalannya agak lambat gitu kan. Jadi lama mas, ketinggalan mulu gitu kan. Sementara perkiraan waktu saya itu dari pos 3 ke pos 2 tuh bisa ditempuh sejam setengah. Nah itu nyampe tengah hari. Nyampe bener-bener hujan deras, kita kehujanan, nggak persiapan apa-apa. Ya udah. Nah dari situ kabut makin tebel. Hilangnya itu mereka ketinggalan gitu kan. Mereka ketinggalan, kami udah nyampe tempat istirahat, nungguin nggak datang gitu. Nyampe saya tuh sempat pengen balik ke atas gitu, karena nggak tega gitu kan. Masa orang sakit nggak saya tolongin gitu kan. Cuma Sylvianya juga nggak mau ditinggal di situ sendirian gitu. Habis itu nggak seberapa lama datang 2 orang cowok gitu. 2 orang cowok, mereka turun mendaki, nyamperin kita. Langsung saya tanya dong gitu kan, mas tadi turunnya jumpa sama 7 orang nggak, yang satunya ceweknya tuh sakit ya bilang. Dia bilangnya nggak ketemu sama siapa, dan nyampe situ ya udah kita ngobrol, kita ngasih dia minum juga karena di situ kita ngopi dulu gitu, ganti baju dulu. Nyampe mereka pamitan hari itu udah bener-bener lama kita nunggu ya, dari tengah hari nyampe masuk maghrib. Ya karena nungguin gitu. Cuma kalau di logika itu nggak mungkin nyampe segitu lamanya gitu kan. Di situ saya pengen balik nyusul, Sylvianya kekeh, dia nggak mau ditinggal. Jadi saya di situ malah ribut berdua, ribut adu argumen gitu kan. Cuma saya ributnya masalah kemanusiaan. Nah dia tuh mengedepankan logika. Emang bener sih gitu, ketika di logika itu nggak masuk akal banget gitu. Masa manusia jalan nggak nyampe di waktu yang sekian lamanya gitu kan. Akhirnya nyampe bener-bener, itu hari udah malam. Di bawah itu udah ya hutan pinus. Itu hutan yang lebat gitu kan. Tahu jalur kalau kita masuk hutan pinus itu mas, itu jalurnya kan banyak banget ya. Entah itu jalur nyari
orang nyari kayu bakar, entah dari pendaki atau entah itu jalur hewan gitu. Nah, kita ketika masuk itu kan udah gelap ya, udah gelap, kabut. Nah, saya salah jalur, Mas. Salah jalurnya tuh gini, ketika saya nyampe di salah satu tempat gitu, itu tebing. Jadi kita harus turun tuh harus climbing, Mas. Harus climbing, kita harus lewatin akar-akar itu. Sementara waktu naiknya siang tadi tuh kita nggak lewat situ gitu kan. Cuma yang pikiran saya kan, ya pokoknya turun mau jalur manapun ya tetap nyampe gitu kan. Saya akhirnya bikin tali di situ, turun nyampe situ. Nah, sudah di situ kita jalan sebentar aja karena udah ngerasa capek. Nah, di situ saya minta Sylvia buat makan sama kopi gitu kan. Saya kencing. Entah kencing itu, entah emang saya yang salah atau gimana gitu kan. Nah, di situ kita kena sama yang namanya akar mimang itu. 12 kali, Mas. 12 kali kita itu bolak-balik di area itu. Nyampe saya sempet-sempetin gitu. Matain pohon buat tanda. Ya emang ketika itu balik lagi ke situ lagi. Nyampe capek, nyampe keduanya itu saya sama teman saya ini emosi gitu. Emosi ya gara-gara kapan ini mau keluar dari jalur ini gitu kan. Terus nyampe suatu apa ya, titik kelemahan lah itu. Saya udah capek, dia udah capek, lutut udah sakit, tumit apalagi gitu kan. Dia langsung jongkok, Mas. Teman saya ini jongkok nangis. Cuma pandangannya tuh lurus aja ke depan. Sementara di depan itu kan kosong, gelap semua gitu kan. Dia nangis, terus mandang ke depan, baru dia ngelirik ke saya gitu. Wah, ini udah gak beres ini. Ini udah gak beres kan gitu pikiran saya. Ini bakal terjadi yang ibaratnya yang tidak saya inginkan gitu. Bener, habis ngelirik dia nengok ke saya, ketawa dia. Cuma ketawanya tuh sambil ngegerem gitu. Saya tanya, kamu tuh siapa? Gitu. Dia ngejawabnya tuh dengan bahasa Sunda. Yang di situ kan saya orang Jawa. Saya nggak paham itu dia ngomong apa gitu kan. Cuma setelah saya tanya sama Sylvia ketika udah turun gitu kan. Intinya tuh kita salah jalan. Bahwasanya di situ itu tempat ibadahnya bangsa yang nggak kelihatan gitu loh. Bentar mas. Itu maksudnya yang tempat ibadah buat bangsa gaib itu yang gimana mas maksudnya mas? Yaitu masjid, Mas. Menjadi masjid gaib gitu? Iya. Jadi masjid tempat ibadahnya jin muslim di situ gitu. Jadi ketika dia ngomong seperti itu kan saya nggak ngerti. Dia ngomong apa saya nggak paham gitu kan. Terus saya tanya lagi gitu. Jadi ini harus gimana gitu kan. Terus dia pakai bahasa daerah dia lagi, nunjuk-nunjuk ke atas gitu. Yang bisa saya simpulkan bahasanya saya suruh balik ke atas gitu. Saya langsung seret Sylvia naik ke atas lagi ke tempat kita turun tadi, climbing tadi. Nah di situ sebelum nyampe situ dia tuh kayak kesandung, nabrak saya gitu. Nah pingsan dia di situ. Pingsan. Cuma saya tungguin, saya pangku kepalanya, saya usapin pakai air gitu. Sampai dia benar-benar sadar gitu. Ya, setelah sadar, baru dia nanya gitu kan. Ini kenapa? Kenapa kita udah ada di sini lagi gitu kan? Pokoknya saya nggak bisa cerita di situ dalam kondisi seperti itu kan. Jadi ya udah nanti aja kalau udah di bawah baru aku cerita. Yang penting kita harus nyari jalur lain, jangan lewat sini lagi gitu. Dan saya kayak gini mas, ibaratnya tuh dia ngomong apa, saya nggak paham, tapi saya ngerti. Nah, seperti itu. Dan yang bikin anehnya lagi, ini gunung ini berada di tanah Jawa, kan gitu. Tapi kenapa yang ngasih petunjuk jalannya ini harus ngomong bahasa daerah lain gitu kan? Itu masih jadi pertanyaan dalam hati gitu. Cuma saya abaikan. Akhirnya saya nyari jalan,
lewat jalur kiri, udah nyari jalur kiri, ada percabangan pokoknya saya kiri kanan zigzag gitu kan. Itu sekitar 1 jam baru saya menemuin kayak apa ya, lampu-lampu di bawah gitu. Terus kita udah keluar dari apa, zona hutan pinus itu kan. Terus di bawah juga udah jadi apa, pemukiman warga sama perkebunan kan. Ya di situ saya udah lega banget nih. Yang semalaman gitu kan. Itu dari ibaratnya kalau dari habis isya nyampe mau subuh kita diputer-puter itu. Dan keduanya kita nggak bisa nengok waktu, Mas. Jam saya mati, jam dia mati. Ketika itu gitu kan. Nah, setelah kita istirahat di base camp, itu nggak seberapa lama azan subuh, dia nengok jam gitu. Jamnya hidup. Saya juga nengok jam. Loh, di sekitar saya juga hidup gitu kan. Jadi kan emang itu ibaratnya ya kayak kita udah di dimensi mereka gitu kan. Ya udah, baru paginya saya ajak dia untuk pulang ke Magelang. Saya tanya dong gitu kan. Kenapa kamu ibaratnya tuh kamu kesurupan tapi ngomongnya pakai bahasa lain yang saya nggak ngerti gitu kan. Terus dia ngejelasin bahasanya yang nuntun kami berdua keluar tuh emang buyut dia gitu. Oh. Jadi oyot nimang itu emang gimana ya, Mas? Itu bentuknya tuh oyot biasa. Kalau pengetahuan saya, cuma ngelingker kayak per motor gitu. Ya itu yang entah kita ngelangkain, entah kita mijak gitu loh. Dan itu yang dijadikan tempat ibadahnya jin muslim di sana. Tuh. Kalau dari segi spiritual, banyak orang mencari oyot nimang ini untuk berbagai kegunaan, Mas. Entah itu untuk ajimat, entah itu untuk dipasang di perkebunan biar orang nggak bisa nyuri dan muter-muter di situ doang gitu kan. Terus bikin juga pelet linglung juga bisa gitu. Dan saya baru mengalami bahwasanya saya kena akar mimang itu baru pendakian kali ini. Yang dulu-dulu nggak pernah gitu kan. Dan saya baru ngalamin, dan ini gimana ya, kesannya tuh ngeselin gitu. Diputerin 12 kali ya Mas. 12 kali dan itu dari malam nyampe bener-bener mau subuh. Itu aja sih, Mas. Nah ini Mas, selama 12 kali diputerin tuh ya, itu yang dirasain Mas Ipen apa sih? Maksudnya suasana di sana tuh gimana? Kalau dari segi suasana ya kita tetap kayak ngejalanin jalur hutan biasa gitu, Mas. Cuma gelap kan karena malam gitu kan. Cuma kita nggak bisa memikirkan bahwasanya kita harus nyari jalur lain tuh nggak bisa. Kayak otak kita tuh buntu gitu, Mas, blank gitu. Terus kita lebih cenderung ke emosi, terus aku sama dia tuh selalu beda pendapat, jadi saling ayel-ayelan gitu kan. Itu ya ketika kita nyampe di tempat yang sama itu rasanya tuh bener-bener blank, jengkel, terus gimana ya, dia nyampe berkali-kali nangis, Mas, kalau nyampe di tempat awal gitu kan. Saya yang bisanya cuma nguatin dan nggak ngerti harus gimana sih keluar dari area ini gitu kan. Ya itu akhirnya setelah dia dimasukin sama nenek itu, terus kita kayak dikasih petunjuk gitu, itu dari situ baru kita bisa keluar. Oh iya. Dan itu juga Mas Ipen nggak kayak ngelihat fenomena apa gitu nggak Mas? Enggak, Mas. Jadi emang di dimensi itu tuh cuman Mas Ipen dan Mbak Sylvia itu cuma diputar-puterin gitu ya Mas ya? Iya. Kalau untuk penampakan dan lain-lain kita nggak nampak gitu ya. Cuma ya itu yang dikuras habis itu tenaga kita, nyampe emosi kita, terus apa yang dilogikakan kita tuh hilang. Oh, oke. Iya Mas, sama ini Mas, tadi kan Mas Ipen karena ada kena kejadian itu kan karena Mas Ipen nggak sengaja ya pas buang air kecil ya.
Iya. Dan itu Mungkin juga dari situ mas. dan itu juga nggak tahu ya mas ya, kalau emang di situ tuh ada semacam tempat ibadah gitu ya. Nggak tahu mas. Jadi entah saya waktu kencing itu, waktu kenanya gitu kan, atau entah kita berdua emang mijak atau ngelangkain oyot tadi gitu loh. Oh iya, iya. Kalau ini mas, apakah di semua gunung itu juga ada kayak kayak nimbang gitu sih? Kalau dari semua gunung sih saya rasa ada, cuma jangankan gunung mas gitu, di hutan gitu kan, itu banyak, karena itu emang bener-bener oyot biasa, cuma bentuknya yang seperti itu jadi disukain lelembut gitu loh. Emang bentuknya Iya. kayak spiral gitu ya? Jadi ngelingker-ngelingker gitu. Jadi mungkin menurut mereka itu bahasanya tempat yang cocok atau nyaman diamin mereka gitu. Kan tadi di tengah cerita kan, pas di pos 3 ya, Pas tiga. itu kan sempat ketemu sama mbaknya yang kesurupan dan bareng mau turun kan, 7 orang. 7 orang. Nah itu sampai setelah Mas Ipen keluar dari dimensinya itu ketemu nggak Mas sama 7 orangnya itu? Nah itu yang jadi gimana ya mas, kayak misteri dalam hati gitu mas. Jadi ketika saya bareng sama 7 orang itu, mereka ketinggalan, dan itu nyampe saya bener-bener pulang, nggak ketemu lagi. Nggak ketemu lagi. Cuma yang jadi apa ya, beban pikiran saya tuh ketika saya sama Sylvia mau jalan turun, itu tenda mereka tuh masih ada. Dan kenapa kami jumpain 7 orang itu udah di pos 3 gitu. Oh gitu ya Mas ya. Itu yang jadi kayak Sylvia tuh mikirnya mereka bukan manusia secara logika Sylvia gitu kan. Cuma di situ saya nantang dia. Saya mengedepankan bahwasanya saya harus bantu mereka nih, karena ada satu orang yang sakit gitu kan. Ya itu jadi ribut nyampe dia bener-bener habis sabar, nangis, nyampe nyuruh saya pergi gitu. Ya udah kalau memang mau nyusul lah, pergilah kayak gitu. Pokoknya bahasanya tuh dia udah capek karena ribut iya, gitu. Bener. Terus yang ini Mas, yang 2 orang itu sempat ketemu kan? Terus dikasih minum kan? Kalau dia di base camp di bawah, paginya kami masih ngobrolin itu. Tapi nggak nanya ya, nggak nanya apa yang 7 orang itu ya? Kita ngobrolin itu karena yang barengan kan cuma saya sama Sylvia. Iya. Terus dia yang di belakang tuh nggak ngelewatin yang 7 orang itu. Atau mungkin bisa jadi Mas, 7 orang itu emang ini. Iya bisa jadi mas. Cuma itu kan mungkin itu pertanda awal sebelum kita tuh diputar-putar itu kan. Tapi kan udah dari niat awalnya kan Mas Ipen mau nolongin kan? Iya. Tapi kok malah diputar-puterin gitu ya Mas ya? Iya sebelum saya diputerin tuh, ya itu debat dulu. Saya pengen nolong, Sylvia tetap nggak percaya itu manusia gitu kan. Atau mungkin ini Mas, karena Mas Ipen diputar-puterin itu niatnya mau nolongin yang 7 orang, emang di apa istilahnya kayak di jangan ditolong. Kalau itu udah nggak kepikiran lagi nggak mas. kepikiran lagi ya Mas ya. Istilahnya jadi kayak ini, justru malah Mas Ipen masuk ke dimensinya mereka yang niatnya mau nolong yang 7 orang itu apa mungkin ya Mas ya, yang 7 orang itu emang mau nyesatin atau gimana gitu ya? Iya bisa jadi mas. Cuma ketika kita dalam kondisi diputer-puter itu, yang saya pikirkan ya gimana caranya pengen cepet bisa keluar gitu kan. Sih. Dan emang ketika kita udah nyampe paginya itu 7 orang tuh emang belum turun nyampe kita pulang. Jadi misteri ya Mas ya. Misteri nyampe sekarang. Mungkin ada pesan-pesan Mas untuk pemirsa atau pendaki yang lain yang sedang nonton video ini ya. Dalam kondisi kita kayak disesatkan di dimensi mereka, apa sih yang harus kita lakukan pada saat itu Mas? Kalau pesannya sih gini mas, waktu itu kan saya mendaki tuh kayak nurutin nafsu, karena keadaan hati saya lagi kacau gitu kan.
Jadi saya nggak fokus di situ. Jadi sebisanya kita mau ngebuang kesedihan dalam alam itu, ya tetap fokus gitu loh. Tetap akal sehat tuh dipakai, insting dipakai gitu. Jadi tidak bakal ngalamin kejadian yang saya alamin gitu kan. Kalau di situ kan ibaratnya ketika kami diputar-putar itu akhirnya ya itu kami berdua itu jadi nggak akur, Mas. Jadi nggak akur, terus jadi kita nggak bisa berpikir secara jernih. Itu yang harus dilawan sebenarnya. Emosi kita sendiri, diri kita sendiri, pemikiran kita sendiri, itu yang harus dilawan. Karena itu kan kita dalam pengaruh ibaratnya penunggu situ ya, Mas. Jadi ya itu, ngelawan mereka tuh bukan berarti kita harus melawan sosok yang tidak terlihat, tapi ngelawan hawa nafsu yang dalam diri kita sendiri. Nah, dari situ. Terus ibaratnya bagaimana caranya agar kita tuh bisa keluar dari situ gitu kan. Cuma kita kan nggak bisa mikir. Iya bener. Nggak bisa mikir untuk cari jalan, cari celah gitu. Udah kalut rasanya masih kayak gitu ya. Cuma dalam hati kan ya sebagai manusia kan kita tetap dalam keadaan apapun ingat Tuhan, Mas. Sebisanya kita meminta, sebisanya kita berdoa. Nah dari situ pasti akan ada penolong. Walaupun yang menolong kami itu juga saya nggak tahu gitu kan, dari buyutnya Sylvia sendiri gitu. Benar-benar sekali, Mas. Jadi apapun dalam kondisinya itu sebisa mungkin pikiran kita itu jangan sampai terpengaruh ya, Mas ya. Iya, benar. Istilahnya bisa mengontrol diri sendiri ya, Mas ya. Yang Iya. penting itu ya, jangan sampai saling emosi malah nanti jadi tambah. Bener, Mas. Karena yang di apa ya, yang jadi permusuhan kita sama mereka kan otomatis pertama yang digembleng sama mereka dulu mental kita. Ketika kita udah dikacaukan pikiran, mental kita kena, udah nanti malah makin panjang gitu. Itu kalau misalnya sampai nggak bisa keluar, itu apa yang terjadi, Mas? Kalau biasanya sih, itu kan kalau udah linglung ya, Mas. Yaitu mereka bisa gampang tuh mau ngebawa manusia kemana saja. Maksudnya nggak bisa keluar dari dimensinya itu? Bukan nggak bisa keluar, Mas. Cuma kalau kita udah linglung, udah nggak bisa mikir, nanti kan mereka bisa nyamperin kita nih, ngajak kita kemana, entah ke alam mereka, atau kita dibuang ke jurang dan nggak bisa ditemukan. Itu yang bahayanya di situ. Oke teman-teman, jadi itu adalah pengalaman pertama Mas Ipen. Semoga dari cerita ini teman-teman bisa mengambil hikmahnya. Sekian cerita dari narasumber kali ini. Saya ingatkan lagi, bagi teman-teman yang belum subscribe, sekarang juga klik tombol subscribe, tinggalkan komentar, like, dan share. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.